Mally, any ideas? Halo Sohar, Sobat Darso. Sebelumnya, saya mohon maaf agak lama waktu uploadnya karena masih banyak kesibukan yang tidak bisa ditunda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Brick Mansion yang rilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang kerasnya dunia. Semua yang berada di dunia nyata dikemas di dalam sini, dari tukang tipu, pengedar narkoboy, bandar, aparat korup, dan masih banyak lagi. Jika kalian tidak keberatan, sebelum mulai silakan tekan tombol subscribe dulu biar tembus 1000 subscriber agar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Cerita dimulai di Detroit, kota yang sudah hancur, kejahatan di mana-mana, geng jalanan nguasain jalan, dan polisi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pemerintah akhirnya mutusin buat nutup satu area paling berbahaya dengan tembok tinggi. Namanya Brick Mansion. Isinya geng, penjahat, dan warga miskin yang nggak bisa keluar. Wilayah ini dikuasai sama Tremaine Alexander, bos geng yang punya kuasa penuh. Semua orang takut sama dia. Lalu kita dikenalin ke tokoh utama kita, yaitu Lino. Dia orang Prancis, mantan napi, tapi punya prinsip dia nggak suka narkoba, nggak suka senjata. Dia cuma pengen hidup tenang. Masalahnya dia tinggal di Brick Mansion, tempat yang jelas-jelas nggak cocok buat orang baik kayak dia. Di awal cerita Lino ngelakuin hal gila. Dia nyolong sabu dari pengedar yang kerja sama Tremaine. Terus sabunya dia buang ke saluran air, jumlahnya 20 kg. Bayangin aja, barang semahal itu dibuang gitu aja. Jelas sang bandar marah besar. Anak buah Tremaine yang paling kejam namanya Katu langsung datang ke apartemen Lino. Pas sampai di depan pintu kamar Lino, secara mengejutkan mereka lihat sabunya masih ngambang di bak air. Katu langsung marah. Anak buahnya disuruh nyebar nangkep Lino. Tapi Lino lincah banget. Dia kabur dengan gaya parkur, lompat sana sini kayak nggak ada takutnya. Sementara Lino kabur dari kejaran Katu dan anak buahnya, kita mulai diperkenalkan dengan satu tokoh penting lainnya, namanya Damien Collier. Damien ini polisi dari luar tembok Brick Mansion. Dia bukan sembarang polisi, dia jago tempur, tegas, dan punya luka lama. Ayahnya tewas saat nyamar di Brick Mansion. Dan sejak itu, dia yakin Tremaine ada di balik semuanya. Pertama kali kita lihat aksinya Damien lagi ngejar bandar narkoba yang bernama George. Lalu setelah dilihat kan, pemimpin bandar narkoba yaitu si Termien yang lagi asik masak-masakan. Di situ Katu ngeluh bahwa dia gagal ngambil narkobanya karena sudah terlanjur dijadikan satu sama deterjen sama si Lino. Dan apa yang terjadi? Katu hampir digorok sama si Termien. Untung Katu nggak dipanggil ke isekai karena gagal dalam tugas. Sungguh pemimpin yang sangat beringas, membuat saya takut. Bahkan tukang bakso pun takut. Lanjut di Damien yang ke markas George hendak meringkusnya ditemani rekan timnya yang mengawasi dari jauh. Tak disangka markasnya ada di tempat laundry Pak Maksum. Pada saat di dalam ruangan rahasia banyak sekali barang haram yang dilarang agama dan negara. Namun tak lama dari itu tim Damien terlacak di CCTV dan akhirnya inilah akibatnya. Untungnya Damien gak dicurigai sama George. Tapi dia membongkar jati dirinya sendiri sebagai polisi dan alhasil tawuran pun terjadi.
Untungnya Gheorghe bisa kabur, namun dengan tekad dan nekat, Damien menggandol di mobil Gheorghe. Dengan modal iman dan takwa, alhasil beginilah jadinya. Damien berhasil masuk dan membuat kekacauan di mobil, sampai-sampai hampir ditabrak truk pemadam. Namun dengan tekad kuat, Damien menggajrukkan mobilnya ke trotoar sampai nabrak pos polisi, membuat Gheorghe OTW ke isekai. Sedangkan Damien selamat karena menggunakan sabuk pengaman agar selamat. Nah, dari situlah nama Damien makin harum di kepolisian. Tapi di balik semua itu, dia masih nyimpen dendam lama. Ingat, ayahnya dulu mati waktu nyamar di Brick Mansion. Dan Damien yakin dalangnya nggak lain dia Tremien Alexander. Sementara itu, kondisi makin runyam karena Lino lagi apes. Pacarnya Lola diculik sama anak buah Tremien. Can I help you, man? Bukan cuma sekedar sandra, Lola dibawa ke markas besar buat diinterogasi. Tremien pengen tahu keberadaan Lino dan ngetes seberapa jauh nyali orang ini. Di markas Tremien, suasana lumayan bikin tegang. Tremien duduk di kursi empuk kayak raja, sementara Katu dan Raiza berdiri siap sedia. Lola dipaksa ngomongin soal Lino, tapi Lola ini keras kepala, nggak gampang goyah. Nah, pas suasana makin panas, tiba-tiba datanglah Lino yang terjun dari atas. Dia masuk markas tanpa undangan, bikin geger seisi ruangan, lalu nyandra Tremien sendirian. Bayangin, bos besar dipegang cuma sama satu orang. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Jalanan sempit, portal, tembok tinggi, semua jadi saksi gimana gilanya kejar-kejaran itu. Tapi sayang, di portal masuk yang dijaga militer, nasib malah berbalik. Bukannya dibantu, Lino justru ditangkap sama militer. Lola kembali diseret ke geng Tremien, sementara Lino dilempar ke penjara. Hey, Mike. How's that new house you got? Tremaine! You son of a bitch! Gave her to those animals. Disinilah benang merah mulai kelihatan. Pemerintah sebenarnya udah punya rencana besar. Mereka manggil Damien. Damien dikasih misi rahasia masuk ke Brick Mansion, nyamar, terus matiin bom nuklir yang katanya udah dicuri Tremien. Tapi misi ini juga ada udang di balik bakwan. Which is triggered. Device activated. That's Tremaine Alexander. Vexum Fist. I spent my entire Damien dijanjikan kalau sukses dia bisa sekaligus ngungkap kebenaran soal kematian ayahnya. Nah, supaya misinya jalan, Damien harus kerjasama dengan orang yang paling ngerti seluk-beluk Brick Mansion. Siapa lagi kalau bukan Lino? Locate the device and contact us. where it's at. We don't know who has it. We know where. Lino Dupree, French Mansions. Knows it like the back of his hand. Killed a cop. Maka dimulailah momen epik ini. Damien sengaja masuk ke penjara, pura-pura jadi napi biasa biar bisa deket sama Lino. Pas mereka dipindah bareng, kesempatan itu datang. Di dalam truk tahanan, mereka berdua akhirnya kabur bareng. Tapi yang namanya dua orang keras kepala jelas nggak langsung akur. Damien dan Lino sempat adu mekanik, saling serang, saling tes kemampuan. Adegan ini makin keren banget. Parkour versus teknik polisi, adu otot sekaligus adu otak. My bad, but if you want...
Lama-lama Lino nyadar kalau Damien ini polisi. Bukannya makin percaya, dia malah kabur ninggalin Damien sendirian di Brick Mansion. Damien pun apes, langsung dikeroyok preman jalanan. Untung dia jago berantem walaupun tetap babak belur. Sementara itu, Lola masih dalam genggaman Damien. Makin ditekan, makin dipojokin. Situasi makin genting karena bom nuklir itu sebentar lagi akan meleduk. Nah, setelah babak belur dikeroyok preman, Damien akhirnya bisa lolos juga. Tapi masalahnya belum selesai. Dia sadar kalau tanpa Lino mustahil bisa nemuin bom nuklir itu tepat waktu. Di sisi lain, Lino juga lagi kepikiran sama pacarnya yang masih ditahan sama Tremaine. Dua-duanya punya tujuan sama, tapi gengsinya masing-masing masih tinggi. Lino akhirnya mutusin buat kembali kerjasama sama Damien. Bukannya karena dia percaya, tapi karena dia sadar waktu mereka udah mepet. Bom nuklir itu benar-benar nyata. Dan kalau sampai meledak, bukan cuma Brick Mansion yang hancur, tapi juga daerah Detroit dan sekitarnya. Jadi dengan terpaksa Lino dan Damien bersatu lagi. Put your damn hands behind your head. You know where the bomb is. I know where Lola is. Three. Perjalanan mereka buat nyari bom ini penuh aksi brutal. Lari-larian, parkur di antara gedung, tembak-tembakan, sama geng jalanan. Semua bikin suasana makin tegang. Close enough now? Ada satu adegan gokil pas mereka nyusup ke salah satu gudang narkoba. Damien yang biasa pakai cara polisi banget pengen langsung tabrak depan, tapi Lino nyuruh lewat atap, loncat sana sini kayak ninja. Damien sempat ngomel, gue polisi bukan monyet. Tapi akhirnya dia ikut juga walaupun ngos-ngosan setengah mati. Nah, titik balik cerita muncul pas mereka berhasil masuk ke ruangan tempat bom disimpan. Bom nuklir itu gede banget, lengkap dengan timer merah yang bikin deg-degan. Tremaine malah buka mulut dan ngasih pengakuan mengejutkan. Dia bilang bom itu sebenarnya bukan buat dia, bom itu dikirim pemerintah sendiri. Ya ampun, plot twist banget kan. Ternyata pemerintah sengaja naruh bom nuklir di Brick Mansion dengan alasan biar gampang ngebersihin area itu. What are we gonna do with this shit? Let's give it back. Mereka bergegas menuju balai kota, langsung nembus ke ruangan wali kota. Di sana semua rahasia terbuka lebar. Wali kota awalnya masih sok tenang, bilang kalau semua ini demi masa depan Detroit. Tapi Damien gak tinggal diam. Dia lempar bom itu ke meja wali kota. Timer masih jalan, bikin semua pejabat pucat. Damien bilang kalau kalian yakin ini demi kebaikan, coba kalian sendiri yang tinggal di sini sampai bomnya meledak. Wali kota langsung panik, berkeringat dingin. Akhirnya dengan bukti itu, publikasi media dan tekanan Damien plus Tremaine, skandal pemerintah terbongkar. Bom berhasil dimatikan. Brick Mansion selamat dari kehancuran. The demolition of walls that divide the city from the Brick Mansion appeared to show him plotting an attack on Brick Mansion's. Lalu tibalah adegan penutup yang cukup menyentuh. Lalu Lino akhirnya bisa peluk lagi Lola dengan lega. Walaupun masih kehilangan ayahnya, Damien akhirnya dapat jawaban yang selama ini dia cari. Ayahnya mati bukan karena salah langkah, tapi karena permainan kotor pemerintah. Tremaine meskipun tetap dianggap kriminal, dapat sedikit respek karena berani buka konspirasi yang lebih besar.
Dari cerita ini kita bisa lihat yang sering bikin sengsara bukan cuma penjahat di jalanan, tapi juga sistem busuk di atas sana. Sama kayak di dunia nyata, janji manis kadang gampang diucap, tapi yang ngerasain pahitnya tetap ya rakyat kecil seperti kita. Jadi pelajaran pentingnya jangan takut berdiri di sisi kebenaran sekecil apapun suara kita, karena keadilan gak boleh tunduk sama kepentingan segelintir orang. Oke, saya Arso pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Dan nantikan konten saya selanjutnya. Bye-bye.